rhinitis, scarlet fever atau scarlatina dan penyakit Kawasaki. Kita mulai dari yang sering nanti kalian temui dan kalian harus bisa ya sampai terapi adalah demam scarlatina atau scarlet fever. Apa itu demam scarlatina? Dia merupakan infeksi bakteri saluran pernafasan atas. Nanti dia ada ruamnya yang khas. Disebabkan oleh apa? Karena dia infeksi bakteri yang menyebabkan itu muncul ruam adalah eksotoksin pirogenik atau disebut juga dengan toksin eritrogenik. Dihasilkan oleh bakteri yang apa? Bakterinya adalah grup A Streptococcus. Pada siapa? Pada individu yang tidak memiliki antibodi antitoksin ya. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ruam pada scarlet fever itu mencerminkan suatu reaksi hipersensitivitas. Kenapa nanti ada penjelasannya? Epidemiologinya sebagian besar terjadi pada anak usia 4-8 tahun. Inkubasinya rata-rata adalah 3-6 hari, tapi juga bisa 1-7 hari. Biasanya terjadi di akhir musim. Kemudian kalau anak sudah 10 tahun, biasanya 80% itu sudah punya antibodi, makanya lebih jarang. Tidak ada predileksi jenis kelamin, jadi laki-laki dan perempuan sama. Penyebab dari demam scarlatina ini adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kalau disingkat di literatur itu GAS, grup A Streptococcus ya bahasa Inggrisnya. Streptococcus itu merupakan bakteri gram positif, namanya aja coccus, kemudian bersifat anaerob fakultatif. Munculnya ruam nanti adalah akibat dari salah satu toksin, tadi yang saya bilang adalah eksotoksin pirogenik, makanya juga bisa menyebabkan demam. Transmisinya, penularannya secara apa? Secara droplet. Ya, secara droplet, makanya dia sangat menular sebenarnya. Kemudian juga bisa ditularkan kalau dia menyentuh kulit. Jadi banyak cara penularannya, tapi yang paling sering adalah melalui droplet. Juga bisa disebarkan oleh individu yang karier. Artinya kalian sudah tahu, sudah paham apa itu karier adalah dia pembawa. Tidak sakit, tapi dia bisa menularkan. Ini yang malah bahaya, tidak ketahuan. Gejala awal yang tersering adalah dia nyeri tenggorokan atau ada impetigo yang disebabkan oleh strain tertentu. Dikatakan berdasarkan penelitian 15-20% anak usia sekolah dianggap sebagai carrier, jadi dia tanpa gejala. Bagaimanakah patogenesisnya? Dia nanti ketika ada bakteri masuk akan melekat pada sel epitel faring melalui namanya E-protein. Kemudian dia akan mengeluarkan produk ekstraseluler, ada streptilisin S dan O, ini toksin yang merusak membran sel dan bertanggung jawab atas hemolisis. Nah, ini yang nanti akan sering dilakukan pemeriksaan di darah. Kalau dia ASO namanya ya, asto-asonya positif, ya kemungkinan dia memang terinfeksi grup A Streptococcus. Jadi pemeriksaannya nanti antibodinya adalah ini. Kemudian ada yang namanya NAase spicep. Dia merupakan serum protease yang memecah dan menonaktifkan sitokin kemoatraktan interleukin 8. Ya. Ada juga eksotoksin pirogenik, ini yang menyebabkan demam dan munculnya ruam yang khas. Nah, ini secara gambaran mikrobiologi. Kemudian nanti kalau ternyata sudah masuk melalui semuanya itu ada perubahan supuratif. Jadi di situ ada ke sel epitel kan tadi ada difusi pada lokal tisu. Ini membutuhkan M protein, hyaluronidase, streptokinase, sehingga akan muncul gejalanya yang kalian lihat adalah berupa faringitis, bisa berupa tonsilitis, bisa berupa peritonsillar abses. Saya tidak usah membahas lagi ya, saya rasa kalian sudah paham istilah-istilah ini. Kemudian ada retropharyngeal abses, bisa berupa otitis media, sinusitis, atau yang paling berat dia muncul sepsis, osteomelitis, dan pneumonia. Kemudian kalau ada perubahan toksik karena tadi dia ada pirogenik eksotoksin, maka muncullah demam. Ada yang namanya res scarlatina. Bagaimanakah nanti? Nanti ada gambarannya dan gejala toksin lainnya. Dikatakan dia adalah suatu reaksi hipersensitivitas karena pada infeksi oleh kuman ini kalau tidak diterapi dengan bagus karena mungkin dikiranya hanya nyeri telan biasa gitu ya, terjadi perubahan reaksi alergi yang muncul 2-3 minggu berikutnya.
Kalau terjadinya di jantung, maka nanti akan dikenal penyakitnya adalah rheumatoid fever, ya, atau demam rematik akut DRA. Mungkin nanti di semester berikutnya ya kalian belajar ini. Kemudian kalau kenanya di ginjal, yang terjadi adalah namanya glomerulonefritis akut, GNA. Kemudian kalau dia kena di sendi akan menimbulkan suatu artritis. Kenapa kok terjadi reaksi ini? Karena tubuhnya di jantungnya itu dia mirip antigen, maka terjadi cross immune reaction dan ada suatu kejadian yang dinamakan imun kompleks. Penjelasannya adalah itu, makanya dianggap ini suatu juga anti-persisten. Sir, itu lagi Bisa, apa ya? Zoom ya? Aman, bro. Zoom meeting. bisa kalian mute ya, mau aman mau apa terserah deh, bisa di mute ya, minta tolong ya. Yang tadi bocor tolong ya di mute ya. Masa inkubasi sudah saya bilang tadi, terus kemudian karakter dari manifestasi klinis ini adalah demam, kemudian faringitis, dan muncul scarlatinares. Demamnya dia persisten, temperaturnya tinggi 39 sampai 40, gejala yang mengikuti seperti halnya orang kena flu lah ya, sakit kepala, kelemahan, poor appetite. Kira-kira lamanya 1 minggu dan gejalanya nanti kalian lihat faringitis. Makanya kalau pemeriksaan fisik wajib membuka mulutnya. Tesnya dia muncul 24 jam, tempat awal munculnya adalah di telinga, leher, dan dada bagian atas ya. Saya mau tanya, kalian sudah dapat Morbilli? Bisa salah satu menjawab saya? Sudah, dokter. Oke. Bagaimanakah resnya Morbilli kalau dibandingkan ini kira-kira? Yang kalian ketahui tentang res Morbilli bagaimana? Halo, katanya sudah kuliah Morbilli. Sentrifugal, dokter. Sentrifugal tuh gimana? Bisa dijelaskan ke saya, sentrifugal itu gimana? Sentripetal, dokter, dari sentral ke perifer. Nah, kalau sentrifugal, maksudnya sentral ke perifer itu gimana? Munculnya kemana dulu? Tipenya bagaimana? Baru kapan kuliahnya, Dek? Dek? Terus ini gambarnya nanti ini saya jelaskan ada gambar-gambarnya. Jadi ini yang kalian ketahui. Nanti kalau dia tanda-tandanya kalau dia terkena scarlatina fever bahwa ada circumolar pallor. Jadi dia seperti halnya memakai masker. Coba kalian lihat. Dia merah-merah di sini kayak pakai blush on gitu ya. Terus kemudian yang di sini pucat yang ditutupi kira-kira oleh masker. Kalau kalian pakai masker, ini kan dia pucat, maka gambarannya. Sebenarnya bukan pucat karena dia tidak merah, tapi dianggap sebagai pucat. Jadi ini adalah tanda khasnya, circumoral pallor atau disebut sebagai Filatov mouse. Kemudian ada pastial line, ini harus kalian lihat. Jadi ada gambaran di eh, ini ya di lipatan tangan ini ada yang garis yang lebih tebal di lipatan paha. Pokoknya di lipatan dilihat, nah apakah ada lebih tebal dan warnanya lebih merah. Itu pasti kalian itu juga tanda khasnya. Ini yang saya tanya tadi. Jadi kalau di sini adalah resnya adalah sandpaper generalized. Silahkan kalian lihat bagaimanakah resnya campak. Kalau dia munculnya kan sama-sama tadi dimulai dari telinga. Ya, apalagi tandanya yang membedakan dengan campak, saya nggak akan bilang di sini. Silahkan kalian lihat tanda khasnya campak apa. Kemudian nanti semakin lama ada proses diskuamasi. Nah, ini tidak ditemui di campak. Ya, ada proses nanti kering, kelutnya mengelupas. Kalau kalian periksa, nanti kalian melihat ada eksudat faringitis, gambarannya seperti ini. Bedakan juga nanti kalau kalian belajar soal difteri. Nah, difteri bagaimanakah melihat perbedaan tonsil yang membesar seperti ini, ada eksudatnya antara difteri dan faringitis. Nah, kemudian ada lidahnya stroberi, stroberi tam.
strawberry tongue itu gambarannya yang bawah. Kemudian kalau yang pada saat awal dia seperti white strawberry tongue. Tuh kalian lihat kan bentuknya seperti stroberi ya, titik-titiknya seperti kulitnya stroberi. Pada saat hari pertama dia ada warna putihnya, tapi kalau sudah hari ketiga sudah merah sekali karena strawberry tongue. Jadi pada saat hari pertama yang kalian lihat nanti adalah pipinya kemerahan, belum muncul circumoral pallor-nya. Kemudian eh, kadang-kadang kalian lihat ada pembesaran kelenjar leher, ada pastel line ya. Kemudian di hari ketiga ini sudah kelihatan sekali ada circumolar pallor, ada strawberry tongue, semakin muncul pastel line-nya ya itu. Kemudian restnya juga akan semakin muncul. Bagaimanakah diagnosisnya? Diagnosis dari awal pasti berdasarkan temuan klinis, anamnesis, pemeriksaan fisik. Makanya diingat-ingat tadi tanda khas pemeriksaan fisiknya apa. Kemudian didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium adalah sebagai pemeriksaan penunjang. Jangan kalian mau mendiagnosis itu adalah berdasarkan hanya pemeriksaan laboratorium sebagai contoh. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, pemeriksaan laboratorium itu lama, apalagi kalau dia ada kultur. Terus kalian menunda karena penyebabnya adalah bakteri. Kalian menunda pemberian antibiotik, maka yang terjadi bisa nantinya 2 sampai 3 minggu kemudian akan timbul yang tadi. Rheumatoid fever bisa, kemudian glomerulonefritis bisa, tergantung tempat kenanya di mana nanti dia. Jadi akan lebih bagus kalau sudah ada gejala klinis yang tadi, sambil menunggu pemeriksaan laboratorium yang mungkin jadinya lama, kalian sudah memberikan antibiotik kalau memang penyebabnya bakteri. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan darah, ya pasti pemeriksaan darah lengkap. Nanti kalian akan menemukan leukositosis, ada neutrofilia, LED-nya tinggi dan CRP-nya tinggi. Kemudian periksalah kultur tenggorok. Ya, kalau kalian lihat di situ ada ada tonsilitis ya, eksudat faringitis, kultur tenggoroknya untuk dilihat. Kemudian serologi tadi diperiksa ASO, anti streptolysin O. Kalau yang anti deoksiribonnuclease B jarang diperiksa dan tidak ada ya, lebih jarang di laboratorium, jadi periksalah ASO-nya. Ini kan tadi kenapa saya tanya, karena kalau ada res seperti itu, pasti diagnosisnya bandingnya kebanyakan takutnya measles atau campak. Measles kan campak. Nama lain campak apalagi selain measles? Apa dia? Rubella, dokter. Dokter. Kalau rubella apa? Rubella campak Jerman, dokter. Nah, itu harus dibedakan ya. Apa yang membedakan? Di campak ketemu apa, di rubella ketemu apa? Kemudian ada Roseola infantum. Roseola infantum itu bagaimana muncul resnya kapan? Nah, itu yang membedakan. Yang sering adalah nanti di penyakit yang kedua membedakan antara scarlet fever dan Kawasaki disease. Ya, Kawasaki disease memang kamu tidak punya kemampuan nanti sampai menterapi. Ya, mungkin dia hanya kompetensi. Kalau scarlet fever kalian harus paham sampai 4 lah menerapi. Tapi kalau Kawasaki disease ini ya sampai 3 saja. Bedanya nanti apa? Kalau dia scarlet fever, kamu kasih obat panas dia respon. Ya, dia respon. Tetapi kalau Kawasaki disease dia nggak respon. Mau dikasih obat panas tetap aja dia demam. Kemudian kan ada adenopati ya, limfadenopati. Kalau dia Kawasaki disease dia nggak nyeri. Nah, kalau sekali dia nyeri. Nah, kemudian resnya, kalau Kawasaki disease dia non-spesifik, kalau scarlet fever tadi kan sandpaper, kemudian ada pastel lain. Kalau Kawasaki nggak ada. Kalau nanti Kawasaki disease, kalian harus mengevaluasi dengan ekokardiografi. Karena bahayanya adalah di situ, di jantung akan terbawa sampai dia dewasa. Nah, kalau scarlet fever nggak perlu. Kecuali ada tanda-tanda sudah 2 sampai 3 minggu kemudian gejala sisanya ya. Kalau Kawasaki disease dia bukan suatu infeksi dari bakteri, makanya tidak perlu antibiotik. Nah, tidak perlu antibiotik. Kalau scarlet fever wajib diterapi antibiotik karena penyebabnya adalah tadi gas ya. Kalau Kawasaki disease dibiarkan akan menyebabkan aneurisma ya, aneurisma di jantung lah pasti ya.
Terus kemudian kalau scarlet fever dibiarkan ya, tadi saya bilang bisa rheumatoid fever, demam rematik akut, atau bisa glomerulonefritis. Kayaknya kalian belum dapat materi rheumatoid, demam rematik akut. Secara terapi, terapi umumnya adalah isolasi karena dia menular tadi ya, sudah paham kan cara penularannya, pemberian cairan yang cukup. Kalau demam ya diterapi demamnya. Intinya adalah terapi berdasarkan gejalanya juga, terapi dengan pemberian antibiotik. Bisa kalian berikan eritromisin, bisa kalian berikan penisilin. Dosisnya eritromisin 50 mg per kilo per kali. Kemudian terapi komplikasi kalau ada, kalau carrier kita bisa berikan penisilin selama 7 hari. Ini komplikasinya sudah saya singgung tadi ya. Jadi kalau lanjut bisa demam rematik dan glomerulonefritis akut. Kalau lokal di situ bisa abses tonsil ya. Beda lagi mungkin antibiotiknya jadi harus ditambah, bisa otitis media, bisa juga berkembang menjadi bronkopneumonia. Mastoiditis pada beberapa kasus juga bisa muncul. Apakah ada pertanyaan untuk yang scarlet fever? Dua penyakit berikutnya ini enggak? Ya kalau dibilang bukan kompetensi kalian sampai 4 ya. Apa ada pertanyaan di di scarlet fever? Itu kalian harus tahu mulai dari gejala, cara mendiagnosis dan menterapinya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mahasiswanya ada berapa ya, Dek? Kalau boleh saya tahu totalnya. Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Kalian kan punya ketua ketua angkatan toh? Ini kan gabungan ya. Boleh tahu saya mahasiswanya ada berapa? Halo, kok enggak ada yang jawab ya? Monisin dokter sekitar 130, Terus temanmu yang nggak 130. hadir, bisa tahu ada konfirmasinya apa? Kurang tahu dokter. Hah? Soalnya yang nggak hadir 100 berapa? Totalnya 100 berapa? Masa kamu nggak inget angkatanmu ada berapa? Permisi dokter untuk jumlahnya 142 dokter. Ya, 142 J. berarti yang Karena nggak ada cutting datang. yang masuk ke angkatan koblok kami dokter. Oke, ini yang datang 115 minus saya kan 114 ya. Berarti yang nggak Iya, datang berapa tuh? Sepertiga, seperempat. iya. Ada alasan khusus kah? Untuk saat ini masih belum ada yang izin dokter. Mungkin menyusul. Menyusul. Nggih, mungkin Kalau kalau hmm, wah, bagaimana dokter? menyusul. Kalau kalian kuliah memangnya gimana? Kalau yang offline. Artinya apakah berapa menit yang diperbolehkan untuk masuk? Eh, biasanya 15 menit dokter. Sekarang sudah jam berapa? 7.19. Nah, berarti lebih dari 15 menit kan? Iya dokter. Gitu kan? Apakah tidak nyampe kalau dirubah jadi hari Minggu? Hmm. Kalau ada alasan khusus ya nggak apa-apa. Sebenarnya saya nggak butuh-butuh amat, yang butuhkan kalian ya. Cuma kan itu sebagai laporan ya. Nanti dikiranya kalau nggak datang, kok nggak lapor gitu. Kalau saya ditanyakan jadi saya tahu kenapa. Ketua kelasnya siapa? Ketua angkatannya. Saya dokter ketua angkatan dokter. Terus nggak ada yang konfirmasi sama sekali. Masih belum dokter. Berarti Sampai dianggap saat ini. absen ya. Bagaimana dokter? Dianggap absen, nggak absen ya. Iya dokter Artinya tadi. absen itu artinya tidak masuk. Oh iya dokter. Ya ya. Tadi Berarti 7 pukul 7.10 tuh sudah kami SS dokter yang hadir siapa saja dan kami suruh on cam semua dokter. oke, silahkan kalian mau nggak on cam saya nggak mau tahu. Tapi kalau seumpama 100 berapa yang hadir, ya sudah. Jadi yang lainnya tidak ini ya dianggap
tidak boleh masuk karena sebenarnya ya itu hak kalian sih. Kalian nggak mau datang tuh hak kalian. Kalau kalian punya 20% ya silahkan aja. Tapi itu sebagai laporan, jangan dikira kalau saya online terus kemudian bebas aja kalian ngisi absen semuanya. Gitu ya. Nanti saya akan Iya. konfirmasi ke TU-nya bahwa ada berapa orang berarti yang nggak masuk. 100 berapa tadi? Surat 100 berapa, Dek? untuk mahasiswanya 142 orang dokter. 142 dikurangi 100, 114. Berarti ada yang tidak masuk adalah. Oke, nggak masuk 28 ya. Jangan sampai nanti terus absennya bilangnya penuh. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah penyakit Kawasaki. Kalau penyakit Kawasaki ini nggak mungkin kalian bisa menterapi sampai tuntas ya. Karena ini sudah bahkan sudah subspesialistik. Intinya kalian harus tahu aja bagaimana apa itu penyakit Kawasaki gejalanya. Kalau soal terapi mungkin hanya terapi di awal itu ya. Setelah itu harus dilakukan rujukan. Penyakit Kawasaki ini ditemukannya kalau namanya aja Kawasaki mungkin kalian sudah paham. Jadi ditemukan oleh seorang yang bernama Dr. Tomisaku Kawasaki di Jepang. Karena namanya Kawasaki seperti halnya merek sepeda ya. Ini merupakan penyakit jantung didapat pada anak-anak. Kenapa kok dimasukkan di kelompok ini res? Karena dia juga ada res. Tadi makanya di awal sudah saya bilang bahwa membedakan antara Scarlet Fever dan Kawasaki. Ada resnya juga. Ini adalah gangguan vaskulitis umum yang biasanya terlihat pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun. Paling umum dia terjadi di anak-anak negara maju. Sebenarnya mungkin di Indonesia ini juga banyak. Ada beberapa, cuma memang datanya kurang bagus ya. Jepang memang tertinggi di dunia, di sana ditemukannya. Kemudian ada sedikit berdasarkan penelitian predileksi jenis kelamin ya, dikatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Etiologinya apa? Nggak diketahui. Dia bukan suatu penyakit infeksi, ya. Kemudian tidak ada bukti juga dia menyebar dari orang ke orang, jadi lebih ke arah kalau penyakit-penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, akhirnya masuk dalam ranahnya adalah penyakit yang hubungannya dengan autoimun. Nah, gitu ya. Pokoknya hubungannya dengan imunitas tubuh, entah itu autoimun, alergi, nah gitu. Jadi penyebabnya sulit untuk dipahami. Dia mempunyai 3 fase, ada fase akut, fase subakut, dan fase penyembuhan. Fase akut itu terjadi pada 1-11 hari, fase subakut hari ke-11 sampai 30, dan lebih dari 30 hari adalah merupakan fase penyembuhan. Ketika pada fase uh, akut ini terjadi demam yang sangat tinggi, berangkat ke pemeriksaan ke Paskes katakan ya sama tenaga medisnya dikasihlah terus karena panasnya tinggi terus kemudian dikasih antibiotik tapi tidak membaik karena memang bukan itu penyebabnya ya. Kemudian pada fase akut ini kalian juga akan melihat adanya konjungtivitis bilateral non eksudatif. Bedakan dengan campak. Kalau campak dia ada konjungtivitis eksudatif dan tidak bilateral. Kalau pada penyakit Kawasaki nanti kamu menemukan konjungtivitis bilateral, harus bilateral, tidak pernah dia hanya satu dan dia non eksudatif, tidak ada nanah lah ya, tidak ada sekret. Kemudian ada ruam erythematosa polymorphus, bentuknya macam-macam. Kemudian ada eritem dan edem akral, ada strawberry tongue, ada ekskoriasi di bibirnya. 75% dia ada limfadenopati cervical. Biasanya dia tunggal dan unilateral. Tidak ada nananya. Pada fase ini juga bisa kalau diperiksa ada disfungsi hati, ginjal, dan gastrointestinal. Kemudian kalau, tapi kayaknya sering nggak diperiksa ya. Kalau diperiksa, di eko ternyata ada myokarditis, ada perikarditis. Kemudian anaknya irritable, bisa terjadi gejala-gejala ada piuria steril, kemudian aseptic meningitis, ini beberapa, hanya sedikit persenannya.
Ini yang disamakan konjungtivitis non purulen. Kalian lihat, tidak ada skripnya. Ada limfadenopati servikal yang unilateral. Kemudian ada strawberry tongue dan bibirnya mengalami ekskoriasi kering, pecah-pecah, ya, timbul kayak luka kehitaman. Resnya polimorfik. Kalian lihat ini gambarannya. Gambarannya berbeda-beda. Bandingkan dengan yang tadi, scarlet itu sandpaper kecil-kecil. Nah, ini gambarannya kan dia berbeda-beda. Kemudian ada edim. Di tangannya itu kelihatan ada edim-edim, warnanya kemerahan. Nah, itu kan ada edim di akralnya. Pada fase subakut, hari ke-11 sampai hari ke-30 dia rewel terus, nggak mau makan, anoreksia. Ada injeksi konjungtivannya masih, tapi di sini temperaturnya sudah mulai turun. Kalau kalian periksa darah lengkapnya muncul trombositosis. Bisa sampai lebih dari 1 juta jumlahnya. Yang tadinya bengkak di akralnya muncul desquamasi, terbentuklah di sini kalau kita periksa di jantungnya ada aneurisma. Ini desquamasinya. Kalian lihat mengelupaskan ya, hampir mirip dengan yang tadi di scarlet fever. Kemudian juga ada muncul aneurisma. Kenapa? Karena adanya inflamasi pada dinding arteri. Kalau setelah inflamasi dia mengembang arterinya, ya. Karena inflamasi dia mengembang di situ, makanya dia rusak kan, dia akan menarik trombosit. Membentuk di situ titik, membentuk bekuan ya, clot, kemudian dia akan menyempit secara gradual. Lah kalau kayak gini susah diatasi sudah. Fase penyembuhan pada hari lebih dari 30, aneurismanya meluas tadi gara-gara yang tadi di subakut. Kemudian kemungkinan di sini akan terjadi infak miokard. Dan kecenderungan untuk aneurisma yang sudah muncul untuk sembuh itu sangat kecil sekali. 60% aja dia bisa sembuh. Jadi gambaran manifestasi klinisnya adalah ini, ada akut, subakut, dan konvalesen. Pada saat akut pasti demamnya tinggi, yang susah turun, tidak turun dengan pemberian obat. Mau dikasih antibiotik juga nggak turun karena memang itu bukan penyebabnya. Artritis lebih tinggi gejalanya di subakut. Kardiovaskuler mulai muncul di akut, kemudian di subakut semakin meningkat. Di konvalesen memang sudah nggak ada, tapi sisanya masih ada. Dan ruamnya munculnya dimulai dari akut akan bertambah banyak di subakut. Gitu ya. Trombositosis lebih di arah subakut. Kalian lihat di bawah adalah minggu terjadinya. Jadi manifestasi klinis yang awal adalah pasti demam, muncul strawberry tongue, ada konjungtivitis, ingat dia bilateral, non purulen, ada desquamasi, ada res ya. Itu kenapa ditulis ada BCG. Jadi kalau dia habis diimunisasi BCG, biasanya ada beberapa kira-kira 35 sampai 37-an persen ya. Kasus itu nanti skarnya BCG itu dia membesar pada penyakit Kawasaki. Penyebabnya apa? Belum diketahui ya. Kadang-kadang muncul diare juga. Pemeriksaan laboratorium pasti kalau ada yang demam kamu periksa darah lengkap ya. Kamu periksa darah lengkap. Darah lengkap biasanya muncul anemia normokromik ringan sampai sedang, kemudian leukositosis ya. Laju endap darahnya meningkat. Kalau kalian periksa CRP juga meningkat. Karena demamnya tinggi terus, akhirnya takut kalau infeksi, kamu periksa kultur darah. Negatif pasti. Karena tadi penyebabnya bukan infeksi bakteri. Kemudian kalian periksa, wah ini kok jangan-jangan autoimun SLE gitu ya. Nggak tahu kalian sudah dapat kuliahnya atau tidak. Kalian periksa anates, loh nggak ada negatif. Diperiksa rheumatoid factor, normal juga. Oh jangan-jangan karena scarlet fever gitu ya, ASO normal. Tapi nanti di fase subakut, kalian periksa ada trombositosis tadi yang bisa lebih dari 1 juta. Enzim hatinya biasanya sedikit meningkat. Kalau dia kita periksa enzim jantung. Nah itu kalau kepikiran ya, periksa enzim jantung, CKNP-nya meningkat. Pemeriksaan radiologi karena demam pasti kalian periksa takutnya ada sesuatu di paru, diperiksa menyingkirkan kardiomegali aja. Pemeriksaan yang wajib dilakukan kalau Kawasaki disease, makanya kenapa kalian harus melakukan rujukan adalah diperiksa ekokardiografi. Karena ini sudah bukan kompetensi kalian. Di ekokardiografi kita akan menemukan dilatasi arteri koroner, miokarditis, bisa juga effusi perikard.
akan dilakukan review eko pada 2 minggu dan 1 bulan setelah semua hasil labnya normal ya. Kalau diperiksa USG abdomen mungkin bisa muncul di situ kandung empedunya besar. Ini adalah kalau diperiksa pakai MRCT. Jadi dia seperti MRI, koronografi. Itu dilihat ada tempat-tempat yang mengalami aneurisma. Tes lain yang bisa kita lakukan karena tadi efeknya lebih ke arah jantung, maka dilakukan EKG, akan ditemukan takikardi, ada interval PR yang memanjang, ada perubahan ST bisa dan gelombang Q wave-nya yang menunjukkan infark miokard, kemudian berkurangnya gelombang R. Kateterisasi ya kalau dibutuhkan. Ini nice to know aja karena bukan kompetensimu ya. Kemudian curiga stenosis ini juga kita lakukan kateterisasi. Jadi kriteria diagnosisnya apa? Ini yang wajib kalian tahu. Kalau ada demam remiten, demam terus lebih dari 5 hari, tidak membaik dengan antibiotik, sudah kalian harus curiga. Jadi nggak mungkin kalian curiga Kawasaki memang pada saat awal datang demam hari pertama, nggak bisa. Demam hari pertama kan kalian periksa terus, oh ini kayaknya ke arah ini ya, ke arah takutnya infeksi bakteri. Kalian dikasih obat demam, kasih antibiotik, ternyata dia balik lagi. Lebih dari 5 hari tidak membaik, panas terus. Itu sudah mulai curiga. Kemudian kalian temukan lagi ada ruam eritromatosa polimorfik, ruamnya polimorfik. Ada perubahan orofaringeal tadi. Ya, jadi ada hiperemia yang difus, lidah stroberi, perubahan bibir, tadi yang ada gambarnya. Ada perubahan ekstremitas perifer, eritema, edem, tadi yang ada gambarnya tadi. Ada limfadenopati cervical unilateral yang non-purulen dan konjungtivitis bilateral non-eksudatif. Nanti setelah ada gejala itu semua, kalian nanti ada diagnosisnya. Nah, kalau mau merujuk ya, suspeknya ada penyakit Kawasaki yang incomplete, ada yang komplit alokasi. Kalau dia yang komplit, tadi ada kriteria 7 tadi ya, itu harus ada 4 dari ada kriteria yang tadi sini. Kriterianya adalah ini ya. Kriterianya ini baca semua. Jadi itu harus ada 4 dari 5 kriteria. Kalau yang klasik dan demam harus ada. Intinya kalau ada demam, ya demam kan harus ada. Ditambah, oh saya menemukan strawberry tongue, saya menemukan konjungtivitis bilateral non-eksudatif. Saya menemukan limfadenopati cervical yang non-suppuratif. Sudah 3 ya, satunya lagi ternyata saya menemukan ada RES. Nah, itu sudah termasuk suspek penyakit Kawasaki yang komplit ya, atau klasik. Tetapi kalau yang incomplete itu ada demam pasti. Terus kemudian kriterianya kurang dari 4. Ya, kurang dari 4. Ditambah, nah kalau ini kan pasti kalian rujuk ya. Kok kriterianya hanya demam dan kurang dari 4 ya kriterianya. Kalau penyakit arteri koroner kan kalian tidak paham, ya sudah bisa disuspek Kawasaki incomplete. Ya. Atau ada demam yang tidak bisa dijelaskan, lebih dari 5 hari, udah dikasih antibiotik tetap demam, ditambah ada 2-3 kriteria diagnosis. Itu juga disebut sebagai penyakit Kawasaki incomplete. Ini ada kriterianya. Ya, dilihat nanti ada berapa kriteria sih. Ternyata ada 0 atau hanya 1 kriterianya. Kalian lihat, apakah anaknya usia kurang dari 6 bulan atau dengan demam lebih dari 7 hari. Kalau ternyata dia kurang dari 6 bulan, demamnya lebih dari 7 hari, mungkin saja dia Kawasaki disease. Rujuk aja ya. Kalau kalian bisa melakukan eko, kalau nanti ini setelah itu dilakukan eko di tempat rujukan, kalau dia positif, berarti dia termasuk Kawasaki disease. Dilakukan pengobatan. Kalau dia negatif ya dia suspek aja. Suspek, nanti diperiksa laboratoriumnya, kemudian diulangi lagi ekonya. Nah, apakah dia demamnya juga membaik? Nah, itu. Ini kalau di kalian tempatnya hanya yang di atas ya, yang di bawah sudah bukan. Kalau ternyata nanti tidak ada demam tuh sampai 3 hari, anaknya juga usianya 10 bulan katakan, mungkin saja Kawasaki disease. Tetap dilakukan pemeriksaan fisik ya, klinis dan laboratorium nanti
Kemudian kalau dia masih demam biasa dilakukan echo nanti dilihat lagi. Kalau 2 sampai 3 kriteria sangat kuat sekali kalian periksalah darah lengkapnya. Nah, dilihat juga bagaimana laju endap darahnya, CRP-nya ya. Kalau meningkat ya itu curiga, silakan dirujuk. Kalau lebih dari 4 tadi ditambah kriteria demam, konsisten dengan Kawasaki disease, ini biasanya dimulai terapi dan dilihat ekonya. Kalau kalian cukup merujuk lah, ya. Ini diagnosis bandingnya, ada suatu penyakit yang disebut sebagai S4, Staphylococcal Scalded Syndrome, ya. Tuh. Kemudian bisa juga yang tadi, Scarlet Fever, kemudian ada, sebentar, kemudian infeksi streptococcus bisa measles, bisa Roseella infantum, rubella, scarlet fever, Stevens-Johnson syndrome, drug reaction. Ketika muncul COVID dulu ada namanya MISC ya, karena respon imun yang berlebihan terhadap COVID itu juga bisa dijadikan diagnosis banding. Bentar ya, kok agak error. Tata laksananya tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit arteri koroner ya. Kemudian harus dikonsulkan. Nah, ini saya bilang subspesialistik karena yang menangani adalah sudah dokter anak yang konsultan kardiologi. Intinya adalah istirahat di rumah, diberikan gamma globulin intravena, dosisnya 2 gram per kilo per berat badan selama 10-12 jam. Kalau gagal, maka diulangi dengan dosis yang sama. Kalau 2 kali gagal, diberikan metilprednisolon dosis tinggi 30 mg per kilo selama 2-3 jam setiap hari selama 1-3 hari. Mungkin yang bawah yang kalian bisa berikan, jadi diberikan salisilat asetosal lah ya, 80-100 mg per kilo per 6 jam selama 2-3 hari setelah demam reda. Jadi diberikan terus sampai demamnya reda, kita tambahi 2-3 hari. Kalau nanti ternyata ada trombositnya yang meningkat, trombositosis, maka diberikan dengan dosis 5-10 mg per kilo setiap hari sampai trombositnya normal. Rata-rata pemberiannya 6-8 minggu. Jadi penapasan awal adalah pemberian aspirin ya, pemberian aspirin. Kemudian ini yang bisa kalian lakukan hanya yang di aspirin aja. IVIG tidak, steroid enggak ya, asal tahu saja. Kenapa sih diberikan ini? Bagaimanakah perannya pemberian gamma globulin dan aspirin ya? Kalau dia pemberian ini dia inflamasinya jadinya akan terkurangi sehingga tidak muncul trombus. Trombositnya kan tinggi ya, tidak muncul trombus nanti. Makanya pada fase akut diberikan dosisnya tinggi. Tujuannya untuk antipiretik dan antiinflamasi. Kalian lihat tuh dosisnya 80-100 mg per kilo per hari. Kalau dipakai dibagi 4 dosis, berarti kira-kira per dosis itu kan 20-25. Rata-rata kan kalau seperti obat demam kan hanya 10-15 ya. Tapi kalau ini dimulai dari 20. Diberikan terus setelah hari ke-14 dan demamnya hilang, makanya tadi diberikan 2-3 hari, 48-72 jam, kemudian turunkan dosisnya. Paling tidak 5 mg per kilo per hari, sampai tadi 6-8 minggu untuk antiplatelet. Nanti adalah skor Harada. Kalau ternyata paling bagus adalah semua yang terdiagnosis suspek Kawasaki pasti dikasih IVIG ya.
hemaglobulin. Tetapi karena mungkin orangnya harganya mahal kan, mungkin orang yang tidak mampu, akhirnya kita lihat skor haradanya, faktor resiko terjadinya aneurisma. Ada 4 tanda. Ketika ada 4 itu wajib diberikan. Ya entah mungkin donasi atau apa gitu ya. Apa saja sih 4 tandanya di antara 7 itu kalau dia leukositosis. Trombositnya pada saat awal kurang dari 350. CRP-nya lebih dari 3. Hematokritnya kurang dari 35%. Kalau kita periksa albumin kurang dari 3,5, usianya pada saat gejala kurang dari 12 bulan dan anak laki-laki, maka di antara ini ada 4 tanda akan lebih bagus kalau langsung diberikan imunoglobulin. Ya, komplikasinya apa ya? Tadi semuanya jantung. Jadi nantinya bisa jadi gagal jantung. Ada diffuse aneurisma. Katakan dia tidak terdeteksi di awal, tapi ternyata ketika nanti sudah dewasa, makanya muncul gejala-gejala ini. Karena tidak ketahuan di awal. Hmm. Prognosisnya dengan pengobatan segera dia prognosisnya bagus, tingkat kematiannya memang rendah. 0,1 sampai 2%. Cuma bahayanya adalah dia nanti berkembangnya itu loh ke arah penyakit jantung koroner. Nah, itu yang bahaya. Memang tingkat kematiannya pada saat anak-anak terkena penyakit ini sedikit sekali, cuma 0,1 sampai 2%. Tetapi nanti dewasanya berkembang jadi penyakit jantung koroner itu yang bahaya. Ini hanya nice to know aja ya, nice to know aja karena juga tidak nanti kalian tidak menterapi, ini adalah nice to know aja. Intinya adalah bagaimanakah tata laksana awal, bagaimanakah kalau ada demam kamu kasih apa, bagaimana obatnya itu aja. Ada pertanyaan? Yang nambah itu kan ada nambah ya 121, saya tetap tidak membolehkan untuk absen ya. Karena kan tadi perjanjiannya katanya kalau di online, offline juga 15 menit kan ya, mohon maaf. Mau nambah pesertanya itu saya tetap tidak memperbolehkan yang nambah ini untuk absen. Untuk melakukan bahwa dia datang. Ya, nggak ada. Yang berikutnya lebih susah lagi. Dan lebih kalian tidak mungkin menterapi adalah juvenile idiopathic arthritis atau JIA. Jadi JIA adalah kondisi inflamasi kronik pada anak. Dia berupa namanya saja dia berhubungan dengan artritis. Ya berarti ada di antara sendi. Jadi dia adalah pembengkakan sendi kronis. Gejalanya nanti nyeri, ada keterbatasan fungsional, dikatakan selama 6 minggu tanpa diketahui penyebabnya, yang dimulai sebelum usia 16 tahun. Mungkin kalian bertanya-tanya, lu katanya anak sampai 18 tahun, kenapa ini 16? Ini sudah berdasarkan penelitian, dan ini memang sudah definisinya secara internasional. Jadi etiologinya tidak ketahui, ada gejala artritis, dia etiologinya tidak diketahui, berlangsung selama 6 minggu, dan onsetnya sebelum 16 tahun. Itu yang disebut dengan JIA. Kalau dia dewasa, silahkan tanya ke dewasa, saya kurang paham ya. Epidemiologinya lebih sering adalah di luar negeri. Yang paling banyak yang melaporkan adalah di populasi Eropa dan Amerika Utara. Insidennya kira-kira 1-22 per 100.000, tapi di Indonesia belum ada data morbiditas JIA. Berdasarkan literatur, dia diketahui merupakan penyakit autoimun. Diperkirakan kenapa sih? Karena genetika non-mendelial dan faktor lingkungan yang menyebabkan inflamasi kronik sendi dan jaringan lainnya. Manifestasi klinisnya seperti artritis pada umumnya, dia nyeri, kaku sendi pada pagi hari selama 15 menit, semakin hari semakin bertambah, ya, dengan aktivitas juga semakin bertambah, lama-kelamaan timbul kaku sendinya, kalau dia tidak aktivitas lama, bengkak sendi sehingga ring of motion-nya akan berkurang. Pada beberapa kondisi memang dia mengalami artritis dan sinovitis tanpa nyeri. Kemudian ada juga gejala sistemiknya. Nah, apa gejala sistemiknya? Nanti kan dibagi-bagi tipenya ya. Dia ada ciri khasnya high spiking fever. Tiba-tiba panasnya tinggi, nanti turun juga tiba-tiba. Ya, itu ada nanti. Demamnya bisa terjadi kapanpun, tidak ada seperti halnya, oh tipes lebih sering malam, oh ini lebih ini, enggak. Ya.
Dia terjadi kapanpun terserah gitu ya. Biasanya muncul ruamnya itu seiring dengan terjadinya demam ya. Mungkin akan lebih bagus nanti di belakang jadi tipe-tipenya. Tanda dan gejalanya secara umum itu karena dia artritis pasti mengenai artikular, ada pembekakan sendi, nyeri sendi, kemudian kaku sendinya, RO-nya terbatas, pincang saat berjalan, panas di daerah sendi. Kalau secara umum nanti berdasarkan tipe CIE-nya yang ada demam, pucat, anoreksia. Ini saya ini kan langsung ke sini aja. Klasifikasinya ada namanya systemic onset. Systemic onset itu ada artritis dan demam ya. Kurang dari 2 minggu. Kalau CIA, systemic onset yang CIA ini ditambah 1 atau lebih bisa ada hepatosme gali, ada serositis, ada limfadenopatik generalisata. Ada juga yang poliartikular dengan rheumatoid faktor negatif dan positif. Kalau yang dia poliartikular berarti artritisnya mengenai lebih dari 5 sendi. Ya. Tapi kalau yang periksa rheumatoid artritisnya negatif, itu disebut sebagai poliartikular RF negatif. Kalau dia lebih dari 5 sendi, tapi RF-nya positif ya tinggal diganti poliartikular RF positif. Ada yang namanya oligoartikular CIA. Kalau artritisnya kurang dari 4 sendi selama 2 bulan pertama. Maka ini sebenarnya bukan kompetensimu memang ya, hanya nice to know aja. Ada yang juga dinamakan enthesitis related arthritis era. Jadi mengenainya adalah di enthesitis, ya, di enthesis. Psoriatic arthritis, kalian mungkin sudah tahu, dia artritis tapi ada gejala psoriasis juga. Ada artritis yang tidak memenuhi satu klasifikasi dari di atas, itu berarti unclassified. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu, apa itu yang namanya systemic onset. Terjadi kira-kira 2-17%, tidak ada predileksi jenis kelamin, sama saja. Onsetnya lebih di 1-6 tahun, ada demam, tiba-tiba tinggi, turun cepat. Ya, tiba-tiba tinggi lagi, turun cepat lagi. Ada muncul ruam di sini. Pada 50% kasus terdapat lebih dari 5 sendi yang mengalami artritis. Nah, bedanya nanti dengan poliartikular nggak ada muncul demam. Nggak ada spike kayak gini juga. Ya, demamnya langsung tinggi, langsung turun enggak. Kalau laboratorium diperiksa, ada leukositosis, ada neutrofilia, ada peningkatan LED, CRP, trombositosis, dan anemi. Ya, kan jadinya mirip tadi dengan Kawasaki. Nah, bedanya nanti kalau Kawasaki ada tanda yang lain, ya, ada tanda yang lain tidak mengenai sendi juga. Nanti dilihat. Kalau diperiksa rheumatoid faktor di sini sangat jarang sekali positif. Bahwa nggak usah. Nah, ini gambarannya. Wajahnya anaknya itu kayak gelisah gitu ya. Terus kemudian muncul res. Kalau kalian periksa ada pericardial fraction cup. Posisinya yang kena sendinya jadi fleksi terus. Ada limfadenopati. Itu kalian lihat ingin menunjukkan adalah spike-nya. Turun, naiknya tiba-tiba. Nanti turun lagi sampai bawah. Naik lagi tiba-tiba. Turun lagi, naik tiba. Jadi ada spike-nya gambarannya. Ya. Ada yang dinamakan Kopner fenomen. Nah, ini juga tanda khas. Dilihat. Makanya pemeriksaan kan harus semuanya dibuka ya, dilihat. Loh, jangan-jangan ada tanda ini. Ini sistemik artritisnya. Nah, di sistemik artritis resnya adalah seperti ini. Bedakan tadi dengan resnya yang di, ya kalian sudah dapat pelajaran banyak res. Apakah campak seperti ini juga? Tidak. Apakah tadi demam karantina resnya kayak gini? Enggak. Ini kalian lihat ya, model resnya adalah seperti ini. Berikutnya ada yang poliartikular rheumatoid arthritis. Nah, ini dia poliartikular CIA, ini dia artritisnya lebih dari 5 sendi. Intinya itu ya. Sendinya mau sendi besar atau sendi kecil, bedanya adalah dia tidak ada gejala umumnya tadi. Hanya artritis aja. Yang ditemukan kadang-kadang sih demam ringan, kan tidak terlalu tinggi, nggak sama. Penurunan berat badan, ya karena sakit ya, males ya, anemi, hepatosplenomegali, dan keterlambatan pertumbuhan ringan. Kalau oligoartritis, dia mengenai kurang dari 4 sendi pada 2 bulan pertama, ya ini ya, bisa 6 bulan pertama juga. Dia kira-kira 50% kasus artritis kronik pada anak-anak, ya, bisa mengenai sendi yang kecil.
Nah, itu kalian lihat, dia mengenai sendi lutut. Tuh. Kalau entesis related arthritis ERA, dia itu ada di tempatnya apa? Entesis itu kan kalian sudah tahu anatomi ya, tempat melekatnya itu loh di tendon. Ini ya, biasanya dia rasa nyeri punggung bawah, kaku, mobilitasnya berkurang. Kebanyakan dia lebih dari 8 tahun ini kenanya, bukan pada anak yang kecil. Dia nanti berkembang menjadi ankylosis spondylitis, ini kayaknya yang lebih ringan ya gejalanya. Atau juga bisa berkembang nantinya jadi inflammatory bowel disease yang dihubungkan dengan artritis. Ini, jadi tempatnya melekatnya tendon itu loh, tempatnya melekatnya tendon. Nih, bisa di mana saja, ya. Yang penting di situ ada entesisnya, bisa di mana saja. Kalau psoriatic arthritis, ada gejala artritis, kemudian juga ada gejala psoriatik. Ya, psoriatik kan saya rasa kalian sudah diajari ya, sudah diberi kuliah. Ini dominasi juga pada perempuan, ya, ditandai itu gejala artritis dan psoriasis secara simultan. Saya rasa ini tadi sudah dijelaskan. Pemeriksaan penunjangnya darah lengkap pasti dilakukan, LED-nya untuk melihat tanda inflamasi, X-ray dari sendi yang kena, jangan-jangan bukan hanya radang tapi keganasan. Kemudian di gejala sistemik itu ada uveitis, silakan periksa anates juga. Kemudian juga rheumatoid factor untuk melihat apakah dia positif atau negatif. Yang lainnya di bawah ini adalah sesuai dengan kondisi. Ini foto ya, yang menunjukkan bahwa kalau artritis yang di sebelah kanan ada erosi pada tulangnya, kemudian ada jarak ya, jarak antara sendinya itu menjadi pendek, ya. Jadi nggak ada sepertinya. Tata laksana tujuannya mengurangi nyeri dan disabilitas, efek sampingnya kita minimalkan, mencegah perkembangan penyakit dan mencapai remisi klinis. Ini tata laksana berdasarkan rekomendasi ya. Ada 6 variabel untuk memantau respon terapi, pemeriksaan global, kemudian pemeriksaan kondisi penyakit oleh orang tua, penilaian fungsinya bagaimana, jumlah sendi yang aktif, jumlah sendi yang mengalami keterbatasan, dan adanya tanda akut fase reaktan. Ini. Secara klinis penyakit inaktif jika minimal 6 bulan berturut-turut selama pengobatan, ya, atau minimal 12 berturut-turut tanpa pengobatan tidak terdapat keluhan. Jadi kalau ada anak yang kena ini memang susah. Saya pernah ada pasien dia terkenanya adalah CIA-nya di sendi panggul ya, di sendi panggul. Jadi tidak bisa berdiri, kesakitan sekali, ya, kesakitan sekali. Akhirnya dia tidak sekolah, tidak bisa sekolah. Tapi karena mungkin ya, mungkin namanya meskipun guru bahwa dia tidak paham apa itu penyakit GA, jadi dianggapnya malas dia kok nggak masuk sampai sekian lama. Kalian lihat ini, bahwa menjadi aktif aja dia harus 6 bulan atau sampai 12 bulan berturut-turut ya. Kalau tidak ada keluhan, sudah diobati sampai anak-anak itu juga tetap ada keluhan. Nah, itu jadi memang pengobatannya lama. Ini obat-obatan yang diberikan untuk mengendalikan CIA bisa diberikan untuk nyerinya NSAID berupa naproxen, ibuprofen ya, ibuprofen. Tidak ada di sini kayak dikasih yang isinya adalah paracetamol nggak mampu ya. Kemudian berikan kortikosteroid bisa prednisolon atau metilprednisolon. Kemudian juga injeksi ya, injeksi di sendinya pakai triamcinolon, metilprednisolon, dan kalau sudah berat akhirnya kita berikan ini disease modifying anti-rheumatoid drugs, dikasih methotrexate ya, seperti halnya orang kanker ya, untuk nice to know aja karena kalian nggak akan sampai ke situ. Ini adalah dosisnya, pemberiannya, silakan nanti dibaca, dosisnya adalah ini. NSAID yang sering digunakan, kalian juga untuk demam pasti ngasih ibuprofen ya. Biasanya beberapa itu mentoleransi, tapi kalau pada anak kadang-kadang hati-hati kalau menggunakan obat-obat golongan ini, maka ada nyeri abdomen. Dan juga kadang-kadang ada keluhan lain, mungkin di ginjalnya ada sesuatu ya. Kalau ternyata nanti ya untuk pengetahuan aja, jadi kalau ada keluhan gastrointestinal berat, terus kemudian ada inflammatory bowel disease tadi ya,
kita gunakan NSAID COX-2 inhibitor. Ya, untuk pengetahuan aja ini kalian. Kortikosteroid diindikasikan kalau dia membahayakan nyawa. Ada uveitis kronis ya. Dan injeksi AV intraartikuler itu kalau berdasarkan tujuan terapi yang benar saja. Kalau dia non sistemik harus bijaksana. Jadi jangan apa-apa kalau langsung dikasih kortikosteroid. Jadi kortikosteroid itu kan hampir semua penyakit yang hubungannya autoimun. Coba kalian lihat, kalian mungkin sudah belajar SLE dikasih. Mungkin kalian belajar nanti sindrom nefrotik pasti ada prednisonnya. Jadi hampir kortikosteroid itu tuh penyakit-penyakit yang dia susah ya. Jadi autoimun lah lebih ke arah sana. Jadi jangan serampangan karena efeknya juga kurang bagus. Pemberian kortikosteroid apalagi jangka panjang. Next dulu aja ya. Ini dia untuk yang dia berat nanti. Ini juga silakan hanya next dulu aja. Jadi pelaksanaan GIA itu tidak hanya kamu memberikan obat selesai, tidak. Karena perlu pendekatan multidisiplin. Dia harus juga ke medik untuk fisioterapi karena dia kan tadinya kalau sakit dia imobilisasi. Makanya dikonsulkan ke medik untuk dilakukan fisioterapi untuk menghindari imobilisasi berkepanjangan, ototnya diperkuat, mempertahankan jangkauan gerak, meningkatkan keseimbangan dan kebugaran kardiovaskuler. Biasanya dia dilakukan stretching dulu, kemudian latihan kontraksi isometrik per hari. Juga harus dikonsulkan ke dokter mata untuk screening uveitis dan melakukan tindak lanjut secara teratur. Terapi nutrisi jangan lupa, ya kalau ada artritis, asupan kalsiumnya harus cukup. Kalsium dan vitamin D disarankan diberikan pada anak yang menggunakan kortikosteroid, ya. Dipastikan juga asupan protein dan kalorinya tepat. Kemudian juga harus ke dokter ortopedi. Apakah dia nanti direkomendasikan penggunaan splin atau yang lainnya. Kadang-kadang juga kalau yang termoterapi ini urusannya juga dengan PH medik ya, kemudian konsultasi ke psikiatri. Jangan lupa, karena anak-anak GIA itu pasti mengalami kecemasan. Nyerinya kan lama ya, namanya GIA kan tadi definisinya kronis. Ada gangguan emosi, ya penurunan aktivitas normal. Nah itu makanya dia harus dikonsulkan psikiatri. Bukan berarti dia mengalami gangguan jiwa, tidak. Karena kecemasannya tidak bisa beraktivitas, apalagi kalau anaknya sudah mulai agak besar. Ya, kalau anak kecil mungkin juga bingung apa ini saya nggak bisa pergi. Orang tuanya juga, ya. Udah, terakhir itu slide-nya ada pertanyaan. Cuma kalau JIA itu adalah bukan kompetensimu ya. Ya paling kompetensi 3 aja. Gak akan kalian menerapi. Kalian hanya tahu definisi, kalian hanya harus tahu, oh ini gejalanya, ini termasuk yang mana kalian tidak bisa sampai menterapi memang. Tapi kalau yang pertama, demam skarlatina, kalian harus tahu gejalanya, harus tahu juga nanti ya di lapangan. Kalau soal ujian kan ya semuanya pasti ditanya gitu ya. Tapi untuk kemampuan nanti di lapangan, demam skarlatina itu harus tuntas bisa sampai menterapi. Kawasaki juga tidak sampai menterapi kalian ya. Begitu pula GIA tidak sampai menterapi. Hanya ngerti kriteria diagnosis, lakukanlah rujukan karena bukan kompetensi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dokter.